Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap peristiwa memiliki makna atau hikmah yang mendalam. Salah satu kejadian yang sering dianggap memiliki makna spiritual adalah ketika ular masuk ke dalam rumah. Ular, sebagai makhluk yang memiliki simbolisme khusus dalam banyak kebudayaan, tidak terkecuali dalam Islam, di mana kehadirannya dalam rumah bisa menjadi pertanda atau peringatan tertentu. Kehadiran ular dalam rumah seringkali membawa rasa khawatir yang mendalam bagi setiap penghuni rumah. Dalam banyak tradisi, ular bukan sekedar hewan melata, tetapi juga dianggap membawa pesan penting bagi kita. Mari kita bahas pemahaman tentang pertanda yang mungkin tidak bisa kita sadari. Setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita memiliki makna tersendiri, dan kita dituntut untuk lebih memperhatikannya. Di video kali ini, kita akan membahas 10 peringatan atau pertanda jika ular memasuki rumah kita. 1. Kehadiran ular sebagai simbol tamu tak diundang. Kehadiran ular di dalam rumah sering dianggap sebagai tanda adanya tamu tak diundang, yang bisa jadi membawa gangguan atau kesulitan. Dalam tradisi Islam, ular dianggap sebagai makhluk yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif dan bisa menjadi simbol masalah yang akan datang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian dikembalikan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang datang, termasuk kehadiran ular, adalah bagian dari takdir yang perlu kita hadapi. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kewaspadaan ketika berhadapan dengan ular. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu melihat ular di rumahmu, maka mintalah ia keluar 3 kali. Jika ia tidak keluar, maka bunuhlah ia, karena ia adalah syaitan." Hadis ini menandakan bahwa keberadaan ular tidak hanya sekadar gangguan fisik tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Dengan kata lain, ular bisa jadi pengingat untuk memperkuat iman dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kehadiran ular bisa memicu ketakutan atau kecemasan, sehingga perlu ada tindakan untuk mengatasinya. Masyarakat seringkali melakukan ritual tertentu untuk mengusir ular, seperti membaca doa atau ayat-ayat suci. Tindakan ini tidak hanya bersifat praktis tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar spiritual. Banyak pelaku spiritual percaya bahwa ular bisa membawa pesan penting tentang keadaan rumah atau penghuninya. Kehadiran ular dapat menjadi sinyal untuk introspeksi dan perbaikan diri dalam hal ibadah. Dalam konteks ini kita perlu merenungkan bagaimana kebiasaan dan perilaku kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kehadiran ular dapat mengingatkan kita untuk menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap tenang dan tidak panik saat menemukan ular di rumah. Setiap masalah yang muncul adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi situasi ini penting untuk mengandalkan doa dan kekuatan iman. Jika kita dapat menghadapi kehadiran ular dengan sikap yang benar, kita bisa mengubahnya menjadi pelajaran berharga. Dengan demikian, kehadiran ular tidak semata-mata masalah,
tetapi bisa menjadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan pentingnya menjaga spiritualitas. 2. Kehadiran ular sebagai pertanda keburukan atau fitnah. Kehadiran ular di dalam rumah seringkali diasosiasikan dengan keburukan atau fitnah yang akan menimpa penghuninya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera." Quran Surat An-Nur ayat 4. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari fitnah dalam kehidupan sosial dan keluarga. Fitnah dapat mengakibatkan keretakan hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan, fitnah adalah seperti api, ia membakar apa yang ada di sekitarnya. Kehadiran ular dalam konteks ini bisa menjadi simbol adanya fitnah yang mengancam kesejahteraan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, fitnah seringkali muncul dari rasa iri, dengki dan kesalahpahaman antara sesama. Kehadiran ular bisa diartikan sebagai peringatan agar kita berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Banyak pelaku spiritual yang merasakan bahwa kehadiran ular adalah pertanda adanya konflik yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Untuk menghindari fitnah, kita perlu lebih banyak berzikir dan berdoa serta menjaga komunikasi yang baik dengan orang terdekat. Dalam situasi ini, introspeksi diri menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik lebih lanjut. Sufi mengajarkan pentingnya menjaga hati agar tidak terpengaruh oleh bisikan negatif dari luar. Mengingat bahwa fitnah dapat merusak tatanan sosial, kita perlu bersikap lebih bijak dan sabar. Dalam menghadapi kehadiran ular, kita disarankan untuk mengintrospeksi diri dan memeriksa niat dan tindakan kita. Dengan mengurangi potensi fitnah, kita bisa menciptakan suasana yang lebih harmonis di rumah. Oleh karena itu, kehadiran ular dapat dilihat sebagai panggilan untuk bersatu dalam mengatasi permasalahan. Kewaspadaan terhadap fitnah menjadi penting agar kita dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Penting untuk selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi segala macam masalah. Dengan sikap yang benar kita dapat mengubah kehadiran ular menjadi kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Pada akhirnya kehadiran ular sebagai pertanda keburukan atau fitnah harus dihadapi dengan sikap tenang dan bijak. 3. Kehadiran ular sebagai simbol gangguan setan. Ular dalam tradisi Islam seringkali dipandang sebagai simbol gangguan dari setan. Dalam hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Jangan biarkan rumah kalian menjadi seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga spiritualitas di dalam rumah agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Kehadiran ular bisa dianggap sebagai pertanda bahwa setan sedang berupaya memasuki rumah dan menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Dan kami ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Jin dan setan seringkali dianggap sebagai pengganggu yang berusaha memecah belah umat manusia. Kehadiran ular bisa jadi sinyal bahwa ada pengaruh negatif yang berusaha memasuki lingkungan kita. Ibnu Qudamah mengingatkan bahwa rumah yang tidak dihuni oleh ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah dimasuki oleh jin. Dalam konteks ini penting untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan doa untuk melindungi rumah dari gangguan. Kehadiran ular juga bisa menjadi peringatan bagi kita untuk memperkuat ibadah dan meningkatkan spiritualitas. Banyak pelaku spiritual yang percaya bahwa mengusir ular dengan cara yang benar bisa menghilangkan gangguan setan. Ritual ruqyah seringkali dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul akibat gangguan makhluk halus. Dalam proses ini, penting untuk memahami bahwa kekuatan iman dapat mengalahkan segala bentuk gangguan. Ular bisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada terhadap bisikan negatif dari luar. Melalui penguatan iman dan ibadah, kita bisa menciptakan suasana yang lebih damai dan aman di rumah. Dengan demikian, kehadiran ular tidak hanya menjadi masalah fisik,
tetapi juga tantangan spiritual yang perlu dihadapi. Penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadi pelindung utama dari segala bentuk gangguan. Oleh karena itu, kehadiran ular seharusnya membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk merenung dan memperbaiki diri dalam ibadah. Pada akhirnya ular sebagai simbol gangguan setan harus dihadapi dengan iman yang kuat dan tindakan yang bijaksana. 4. Pertanda datangnya penyakit atau bala. Kehadiran ular di dalam rumah juga dapat diinterpretasikan sebagai pertanda adanya penyakit atau bala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu bahaya kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia." Quran Surat Yunus ayat 107. Ayat ini menekankan bahwa segala bentuk cobaan termasuk penyakit adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima. Ular sering dianggap sebagai simbol dari hal-hal yang tidak baik termasuk kesehatan yang menurun. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks ini, kita harus selalu mengingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kehadiran ular bisa jadi pengingat untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Dalam masyarakat, banyak yang meyakini bahwa ular dapat menjadi tanda bahwa penyakit tertentu akan muncul. Ular dianggap sebagai indikator dari lingkungan yang tidak sehat baik secara fisik maupun spiritual. Penting untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, pengobatan secara spiritual dan medis perlu dilakukan secara bersamaan. Ahli sains juga menunjukkan bahwa hewan seperti ular dapat membawa penyakit tertentu jika tidak ada tindakan pencegahan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran ular harus dihadapi dengan sikap proaktif dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dalam tradisi Islam, mengandalkan doa dan zikir dapat menjadi pelindung dari segala penyakit. Kita juga perlu merenungkan bagaimana gaya hidup kita dapat mempengaruhi kesehatan. Kehadiran ular sebagai pertanda bala dapat menjadi kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi situasi ini, penting untuk tetap tenang dan tidak panik. Setiap masalah yang muncul adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kehadiran ular harus dilihat sebagai pengingat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan spiritual. 5. Ular sebagai tanda ketidakberkahan di rumah. Kehadiran ular di rumah seringkali diinterpretasikan sebagai tanda ketidakberkahan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan positif harus dimulai dari diri sendiri. Kehadiran ular bisa menjadi peringatan untuk merenungkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi keberkahan dalam hidup. Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa ketidakberkahan seringkali muncul dari kelalaian dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular di rumah dapat menjadi simbol bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam aspek spiritual atau fisik. Penting untuk mempertimbangkan kebiasaan sehari-hari kita yang mungkin menyebabkan hilangnya keberkahan. Banyak pelaku spiritual percaya bahwa ular bisa membawa pesan penting tentang keadaan rumah atau penghuninya. Kehadiran ular dapat menjadi sinyal untuk introspeksi dan perbaikan diri dalam hal ibadah. Dalam tradisi Islam, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk mencapai keberkahan. Jika kita mengalami ketidakberkahan, sebaiknya kita merenungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Tindakan menjaga kebersihan fisik dan spiritual dapat membantu mengembalikan keberkahan. Dengan berdoa dan berzikir, kita dapat menarik kembali keberkahan yang hilang. Kehadiran ular juga dapat menandakan perlunya melakukan sholat sunnah dan ibadah tambahan lainnya.
Dalam konteks ini, kesadaran spiritual harus ditingkatkan agar rumah menjadi lebih berkah. Setiap tindakan baik yang kita lakukan dapat menarik keberkahan ke dalam rumah. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Jika kita dapat menghadapi kehadiran ular dengan sikap yang benar, kita bisa mengubahnya menjadi pelajaran berharga. Dalam proses ini penting untuk tetap positif dan bersyukur atas segala nikmat yang ada. Pada akhirnya, kehadiran ular sebagai tanda ketidakberkahan harus dijadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. 6. Kehadiran ular sebagai tanda sihir atau santet. Kehadiran ular dalam rumah seringkali dianggap sebagai pertanda adanya sihir atau santet. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka menyihir mata orang dan menjadikan takut serta mendatangkan sihir yang besar." Quran Surat Al-A'raf ayat 116. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sihir adalah kenyataan yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sihir adalah kenyataan, dan di antara sihir ada yang dapat membunuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehadiran ular bisa menjadi simbol bahwa ada pengaruh negatif yang berusaha merusak kedamaian rumah. Banyak pelaku spiritual percaya bahwa ular adalah manifestasi dari ilmu hitam dan sihir yang mengganggu. Dalam menghadapi kehadiran ular, kita disarankan untuk melakukan ruqyah sebagai bentuk perlindungan. Ruqyah adalah cara untuk menghilangkan pengaruh negatif yang mungkin ada di sekitar kita. Dalam proses ini, penting untuk menjaga iman dan tidak menyerah pada rasa takut. Ular seringkali diasosiasikan dengan sesuatu yang tersembunyi dan berbahaya sehingga perlu diwaspadai. Penting untuk selalu berdoa dan memperkuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sihir. Dalam tradisi Islam, perlindungan melalui doa dan zikir adalah untuk menghadapi segala ancaman. Kehadiran ular sebagai tanda sihir seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Mengandalkan kekuatan iman dapat membantu mengatasi segala bentuk sihir atau gangguan. Dalam situasi ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh ketakutan. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran ular juga dapat menjadi pengingat untuk lebih mendalami ilmu agama dan memperkuat keyakinan. Pada akhirnya, sihir adalah tantangan yang harus dihadapi dengan sikap yang benar dan penuh keyakinan. Setiap langkah yang diambil untuk mengatasi sihir harus dilandasi dengan niat yang tulus. Dengan demikian, kehadiran ular sebagai pertanda sihir atau santet dapat dilihat sebagai panggilan untuk memperkuat iman. 7. Pertanda adanya gangguan jin di rumah. Kehadiran ular di dalam rumah seringkali dihubungkan dengan adanya gangguan jin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Jin adalah makhluk yang tidak terlihat, dan kehadirannya dapat menimbulkan berbagai masalah di rumah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada jin yang tinggal di rumah kalian. Maka apabila kalian melihat ular, mintalah ia pergi 3 kali." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap kehadiran makhluk halus yang dapat mengganggu ketentraman rumah. Kehadiran ular bisa menjadi sinyal bahwa ada jin yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kita. Penting untuk melakukan tindakan pencegahan seperti membaca ayat-ayat suci agar rumah terlindungi dari gangguan jin. Ibnu Qudamah mengingatkan bahwa rumah yang tidak dihuni oleh ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah dimasuki oleh jin. Oleh karena itu, menjaga aktivitas spiritual di rumah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman. Ular juga seringkali dianggap sebagai simbol dari kehadiran jin yang tidak baik. Dalam menghadapi gangguan ini, kita harus tetap berdoa dan berzikir agar terhindar dari segala macam gangguan. Kehadiran ular dapat menjadi panggilan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam tradisi Islam,
Cara terbaik untuk menghadapi gangguan jin adalah dengan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku spiritual melakukan ritual tertentu untuk mengusir jin dari rumah. Dengan melakukan ruqyah dan membaca ayat-ayat suci, kita dapat melindungi dari gangguan jin. Kehadiran ular bisa jadi pengingat bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga spiritualitas. Setiap tindakan yang kita ambil harus dilandasi dengan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Simbol kerusakan atau bahaya pada lingkungan rumah. Kehadiran ular dalam rumah juga dapat diartikan sebagai simbol kerusakan atau bahaya di lingkungan sekitar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kerusakan yang terjadi seringkali merupakan akibat dari tindakan manusia. Ular dianggap sebagai indikator dari lingkungan yang tidak sehat yang perlu mendapat perhatian lebih. Kehadiran ular bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam ekosistem di sekitar rumah kita. Penting untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang bagi hewan-hewan berbahaya. Dalam konteks ini, kesadaran lingkungan harus ditingkatkan untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Banyak ahli sains mengaitkan kehadiran ular dengan kondisi lingkungan yang buruk atau tidak seimbang. Kita perlu lebih memperhatikan tindakan kita terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dalam tradisi Islam, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan sederhana seperti membersihkan lingkungan dapat membantu mencegah kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi lingkungan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus selalu ingat untuk menjaga keseimbangan alam. 9. Ular sebagai pertanda harta haram atau rezeki tidak halal. Kehadiran ular dalam rumah bisa diartikan sebagai pertanda harta yang tidak halal atau rezeki yang tidak baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menegaskan, pentingnya menghindari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ular seringkali dianggap sebagai simbol dari hawa nafsu yang membawa kita kepada kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka nerakalah yang layak baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam konteks ini, kehadiran ular dapat diartikan sebagai peringatan untuk menjauhi harta haram. Banyak pelaku spiritual meyakini bahwa ular dapat menjadi manifestasi dari kecenderungan pada materi yang tidak halal. Penting untuk selalu mengevaluasi sumber rezeki kita agar tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak baik. Kehadiran ular bisa jadi pengingat untuk lebih jujur dan transparan dalam urusan keuangan. Dalam tradisi Islam, kejujuran dalam mencari nafkah adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Jika kita menyadari bahwa rezeki yang kita dapatkan tidak halal, sebaiknya segera memperbaikinya. Mengandalkan doa dan zikir dapat membantu kita menjauhkan diri dari pengaruh negatif. Kehadiran ular sebagai pertanda harta haram harus ditanggapi dengan introspeksi dan perbaikan diri. Penting untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rezeki yang diperoleh menjadi berkah. 10. Ular sebagai pengingat kematian atau akhirat. Kehadiran ular dalam rumah dapat diartikan sebagai pengingat tentang kematian dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Kehadiran ular bisa menjadi sinyal bahwa kita harus merenungkan tujuan hidup dan bagaimana kita menjalani waktu yang diberikan. Dalam banyak tradisi spiritual, ular juga seringkali melambangkan siklus kehidupan dan kematian. Dengan demikian,
Kehadiran ular harus dilihat sebagai pengingat untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Penting untuk selalu menjaga amal baik dan memperbaiki diri agar dapat menghadapi kematian dengan tenang. Dalam konteks ini, introspeksi diri menjadi penting untuk mengevaluasi tindakan kita di dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penting untuk melakukan amal soleh dan berbuat baik kepada sesama agar mendapat tempat yang baik di akhirat. Setiap perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kehadiran ular harus ditanggapi dengan sikap positif dan penuh kesadaran. Dalam menghadapi kematian, iman yang kuat dapat menjadi pelindung yang terbaik. Kita perlu merenungkan bagaimana cara hidup kita dapat memengaruhi kehidupan setelah mati. Dengan demikian, ular sebagai pengingat kematian harus dihadapi dengan sikap penuh rasa syukur. Pada akhirnya, kehadiran ular sebagai pengingat akhirat harus mendorong kita untuk hidup dengan penuh makna dan tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.